Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang perbedaan pembatasan masalah dengan keterbatasan penelitian. Pembatasan masalah sering juga disebut dengan ruang lingkup penelitian atau scope of research. Permasalahan perlu dibatasi. Hal ini karena biasanya permasalahan sangat luas dan tidak memungkinkan untuk diteliti semua oleh peneliti. Permasalahan perlu dibatasi agar penelitian dapat mengarah ke inti masalah yang sesungguhnya, sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi lebih fokus dan tajam. Pembatasan masalah dalam penelitian bukan merupakan batasan atas waktu pelaksanaan penelitian, bukan batasan ukuran sampel, dan bukan pembatasan lokasi penelitian. Jadi ini adalah diagram alur proses pembatasan masalah penelitian. Ini contoh kasusnya adalah masalah penelitian di bidang sumber daya manusia atau SDM. Rumusan masalahnya berdasarkan fakta, artinya setelah gejala-gejala fakta dikumpulkan, dapat disimpulkan adalah adanya penurunan motivasi kerja karyawan. Nah, ini adalah masalahnya adanya penurunan motivasi kerja karyawan. Cuma peneliti bisa membatasi masalah penelitiannya, apa yang menyebabkan penurunan motivasi kerja karyawan dilihat dari faktor internalnya. Atau bisa juga si peneliti itu membatasi penelitiannya apa yang menyebabkan penurunan motivasi kerja karyawan dari faktor eksternalnya. Atau bisa juga peneliti itu membatasi apa akibat dari penurunan motivasi kerja. Atau bisa juga peneliti justru meneliti kapan terjadinya penurunan motivasi kerja. Atau mungkin juga peneliti membatasi siapa saja di dalam organisasi yang mengalami penurunan motivasi kerja. Tentunya karena adanya keterbatasan sumber daya, waktu, biaya tenaga, maka si peneliti membatasi permasalahannya agar permasalahannya menjadi lebih fokus. Misalnya, dalam penelitian ini, si peneliti membatasi adalah yang diteliti adalah faktor eksternal penurunan motivasi kerja. Sehingga yang diteliti adalah difokuskan kepada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan penurunan motivasi kerja karyawan. Dari pembatasan itu nanti akan diturunkan menjadi pertanyaan penelitian yang kemudian diuji sementara dengan menggunakan hipotesis. Jadi itulah diagram alur proses pembatasan masalah penelitian. Hal yang perlu dihindari pada pembatasan masalah adalah satu, seringkali mahasiswa pembatasan waktu penelitian dianggap sebagai pembatasan masalah. Contohnya, penelitian ini dibatasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Ini bukan merupakan pembatasan masalah, tetapi ini adalah batasan waktu penelitian. Yang kedua, pembatasan ukuran sampel dianggap sebagai pembatasan masalah. Contohnya, penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Ini bukan merupakan pembatasan masalah. Ini adalah batasan ukuran sampel. Kemudian yang ketiga, pembatasan lokasi penelitian dianggap sebagai pembatasan masalah. Contohnya, penelitian ini hanya dilakukan di kota Purwokerto. Ini bukan batasan masalah, tetapi hanya merupakan batasan lokasi penelitian. Batasan waktu, batasan ukuran sampel, batasan lokasi penelitian itu akan masuk pada desain penelitian, bukan pada pembatasan masalah. Ingat bahwa batasan tentang waktu, batasan ukuran sampel, batasan lokasi penelitian, batasan mungkin jumlah variabel itu bukan merupakan batasan masalah, tetapi itu sudah merupakan sebuah desain penelitian.
yang tentunya itu nanti akan ditulis di bab 3, yaitu bagian metode penelitian, subbab desain penelitian. Sehingga jangan sampai nanti mahasiswa menulis pembatasan masalah isinya adalah merupakan batasan waktu, batasan ukuran sampel, dan batasan lokasi penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah keterbatasan atau keterbatasan penelitian. Ini terletak di bagian akhir dari sebuah penelitian, itu bagian namanya adalah limitation. Biasanya kalau di dalam artikel itu artikel jurnal sudah disebutkan limitation and future research. Apa sih isi dari keterbatasan penelitian? Keterbatasan penelitian berisi sesuatu yang sudah termasuk di dalam desain penelitian tetapi gagal dilaksanakan dengan baik dalam penelitian tersebut. Atau sebaliknya, sesuatu yang tidak termasuk di dalam desain penelitian tetapi terjadi dalam proses penelitian dan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Ini yang dimaksud dengan keterbatasan penelitian. Hal yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan penelitian tidak berisi tentang keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan lokasi, keterbatasan variabel yang diteliti, keterbatasan ukuran sampel, keterbatasan alat analisis, bukan itu. Keterbatasan tersebut tentunya sudah diperhitungkan sebelum penelitian dilakukan dan sudah dituangkan dalam desain penelitian. Demikian juga hasil akhir suatu penelitian bukan merupakan suatu keterbatasan penelitian, meskipun hasil akhir tidak sesuai dengan harapan si peneliti maupun tidak sesuai dengan hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, ini kesalahan dalam keterbatasan penelitian. Biasanya peneliti menuliskan keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan lokasi, keterbatasan variabel yang diteliti, kemudian keterbatasan ukuran sampel, keterbatasan alat analisis yang sebenarnya memang sudah termasuk dalam desain penelitian. Contoh, beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Waktu pelaksanaan penelitian hanya dibatasi 1 bulan, sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk setiap bulan. B. Lokasi penelitian hanya dilakukan di Kota Purwokerto, sehingga tidak bisa untuk menggambarkan hasil di daerah lain. C. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel bebas, padahal variabel yang dapat mempengaruhi prestasi kerja sangat banyak. D. Ukuran sampel dalam penelitian ini hanya 100 responden, sehingga memiliki tingkat generalisasi yang rendah. E. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi, sehingga tidak dapat mempertimbangkan kekuatan setiap indikator untuk menjelaskan variabel yang diteliti. Waktu penelitian, lokasi, jumlah variabel, ukuran sampel maupun alat analisis bukan merupakan keterbatasan penelitian, karena hal tersebut sudah direncanakan dalam desain penelitian. Sehingga sesuatu yang sudah didesain kemudian dilaksanakan tentunya bukan merupakan sebuah keterbatasan. Yang contoh berikutnya, ini hasil penelitian dijadikan sebagai sebuah keterbatasan. Contoh, keterbatasan penelitian ini adalah 2 hipotesis ditolak dari 5 hipotesis yang diuji. 2 hipotesis ditolak dari 5 hipotesis yang diajukan bukan merupakan sebuah keterbatasan, karena hal tersebut merupakan hasil dari penelitian. Tinggal bagaimana menjelaskan mengapa hipotesis tersebut itu ditolak, bukan merupakan sebuah keterbatasan penelitian. Jadi keterbatasan penelitian intinya adalah sesuatu yang tidak direncanakan tetapi terjadi, atau sebaliknya sesuatu yang sudah direncanakan tetapi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya, penelitian tentang pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran dilakukan di Indonesia pada tahun 1988.
Kemudian pada saat dilakukan penelitian, itu terjadi krisis moneter yang berakibat kepada krisis ekonomi. Sehingga hasil penelitian tidak bisa menggambarkan kondisi dalam kondisi yang ekonomi yang normal. Nah, itu kan krisis ekonomi kan memang tadinya tidak direncanakan terjadi dan ternyata dapat mempengaruhi hasil. Sehingga itu dapat dianggap sebagai sebuah keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian kemudian untuk menyelesaikan keterbatasan penelitian maka disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan, future research. Dengan demikian misalnya tadi adalah keterbatasannya penelitian tentang orientasi pasar terhadap kinerja organisasi di Indonesia tahun 1998 tidak dapat menggambarkan dalam kondisi ekonomi normal karena terjadi krisis ekonomi. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan. Ini adalah future research dengan menempatkan variabel kondisi ekonomi sebagai variabel moderasi. Nah, begitu. Itu adalah keterkaitan antara limitation dengan future research. Saya rasa itu untuk diskusi pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.